Pergantian Tahun Baru Islam atau di bulan Suro ini, banyak daerah di Indonesia yang masih kental dalam menjalankan prosesi adat tradisi turun-temurun sejak dahulu kala. Selaku panitia penyelenggara, Dian Ardiansyah, Ketua Panitia Petik Laut, menjelaskan dalam pesta petik laut ini menghabiskan dana sebesar bahwa acara petik laut ini menghabiskan dana sebesar 140 juta rupiah. Dana ini diperoleh dari nelayan Lampon secara keseluruhan dan dibantu oleh PT BSI sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih pula kami sampaikan kepada segenap panitia, segenap nelayan Pantai Lampon yang beberapa hari ini bekerja keras dengan segala kekompakannya demi suksesnya acara petik laut 1 Suro di Pantai Lampon ini. Selaku panitia penyelenggara, bila mana ada kekurangan baik sambutan, hidangan maupun tempat, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sehingga pada Sabtu pagi, warga yang berada di Dusun Ringin Sari, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, menggelar acara tradisi petik laut yang dilakukan secara sederhana. Acara tersebut dihadiri oleh Abdullah Aswar Anas dan Ipuk Fistiandani Bupati Banyuwangi, Haji Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi, Haji Suharsono, Kadis Kelautan dan Perikanan, Manajemen PT BSI, ADM Perhutani, Kadis Pariwisata, Kepala Syah Bandar, Ketua DPRD, Kapolresta, Wadan Puslatpur, Dandim, dan Puslatpur, serta melibatkan warga dan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu Haji Suharsono mengatakan merasa bangga dengan kekompakan masyarakat Lampon ketika masyarakat Lampon atau panitia Lampon untuk melaksanakan petik laut 1 Suro di Pantai Lampon ini. Saya selaku masyarakat Lampon, tadi disebut tokoh, saya juga tokoh, disebut masyarakat juga masyarakat, disebut kepala suku juga kepala suku. Masuk. Jadi saya sangat bangga atas nama masyarakat Lampon ini, atas kekompakan. Masih kali ini kekompakan, ini semuanya hadir di sini. Pak Anas jauh-jauh dari Jakarta juga meluncur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ibu juga seperti itu, juga hadir, dan Pak Kapolresta Banyuwangi. Saya kira masih sekarang ini dihadiri Bapak Kapolresta ini. Saya alhamdulillah atas nama masyarakat Lampon dan sekitarnya. Saya sengaja mengundang dari para tokoh, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan pencak silat, Kerasakti utamanya, yang kedua PSHT, yang ketiga Pagar Nusa. Harapan saya jangan sampai ada gejolak-gejolak di masyarakat di arus bawah. Permintaan saya agar kumpul para pendiri atau ketua perguruan atau pelatihnya duduk bersama, ngomong bareng agar supaya tidak mengikuti arus bawah. Komandan Lampon ini sudah menggali, menerima dari segala penjuru tentang perguruan pencak silat. Komandan sudah pernah bilang sama saya tidak memihak salah satu perguruan. Jadi siapapun yang mau merapat boleh. Nah, di situ mungkin muncul pendidikan untuk dididik sama marinir agar supaya tidak ada gejolak di antara teman 3 perguruan. Bupati Pak Anas, yang jelas tetap saya percaya sama Pak Anas, juga Bu Ibu. Harapan saya, harapan masyarakat Lampon, saya di sini ini termasuk transportasi buntu. Di sini di pusat ada Puslatpur, maka dari itu masyarakat Lampon dan sekitarnya termasuk Komandan Lampon mintanya itu ya jalan ini gimana gitu, gimana gitu. Terus yang kedua Bapak dan Ibu itu mengenai muara keluar masuk. Keluar masuk itu ada penghalang ombak seluas kurang lebih 30 meter persegi. Itu ada gelombang macam 2, yang gelombang utama itu dari arah selatan ke utara, yang kedua itu yang sering membawa korban dari timur
ke barat. Kalau sudah lepas dari selatan ke utara, lepas dari ini diterima yang dari timur, seret tenggelam korban nyawa. Kemarin aja sudah ada yang tenggelam. Terus kapan hari tahun yang berapa itu, termasuk kakak saya tenggelam di sini sudah juga meninggal. Banyak sekali, mulai saya belum dicetak itu sudah banyak korban. Maka dari itu ketukan hati para bapak-bapak yang terkait agar supaya itu tertutup, tidak banyak, itu anggarannya kurang lebih hanya 300 juta kali 10 berarti 3M. Dari itu saya mohon itu khususnya Pak Anas sama ibu-ibu, karena 99,9 masyarakat Lampon itu mengandalkan hasil makan juga dari laut, tidak ada pertanian di sini. Jadi kalau itu sudah dibangun, wah luar biasa. Jadi seperti itu, nanti setelah selesai acara larung sesaji, saya mohon untuk semuanya dari Pemda itu mengikuti, melihat muara. Kasihan nelayan Lampon ini Pak, betul-betul sangat kasihan, hanya perahu kecil-kecil ya mengandalkan hasil dari laut itu. Ritual larung sesaji adalah warisan leluhur yang dilakukan sejak tahun 1927 setelah mendapatkan surat izin Kep Singa. Akan tetapi dalam kegiatannya dilakukan secara perorangan karena Pantai Lampon masih hutan belantara serta pantai selatan masih tetap wingit. Hal yang sama diterangkan oleh Marsudi tentang sejarah ritual Pantai Lampon. Sejak dibabat atau dibukanya Desa Pesanggaran pada tahun 1927 setelah mendapat surat izin Cap Singa, bahkan ditengarai sebelum itu. Tetapi bentuk kegiatannya dilakukan orang per orang karena daerah Lampon masih hutan belantara dan pantai selatan masih belum bersahabat serta wingit. Karena itu ada pantangan seperti tidak boleh memakai baju merah, tidak boleh bersuit-suit, tidak boleh awe-awe nantang menghadap ke selatan. Yang kedua, pada malam 1 Suro dilakukan melean atau tirakatan disertai nepsu broto, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bicara, atau dalam bahasa Jawa dikatakan sendaket nutupi babahan hawa songo, mandeng pucuking grono, menjalankan sikap prihatin dengan mengutamakan laku dalam memperingati 1 Suro adalah sifat khas Jawa. Hanya satu tujuan yang ingin dicapai, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Moho Agung, kang menang gelar lan ngukut donya saisine, dengan berharap agar terkabul permohonannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, ngasah pangerten, ngasah pratitisnya pikir mengutamakan laku untuk menuju kepada makrifat, mencapai jumbuhing kawula Gusti atau pamoring kawula Gusti dan lain sebagainya. Ritual ini digelar sebagai rasa syukur atas limpahan hasil laut para nelayan selama setahun. Juga berharap untuk keselamatan dan rezeki yang melimpah di tahun ini. Letnan Kolonel Kardiono Syamsu, putra daerah asli Sulawesi, menjelaskan masyarakat Lampon adalah masyarakat yang tangguh serta penuh dengan kreasi, sehingga punya slogan tidak ada pelaut yang tangguh dan lahir dari laut yang kami tenang. sudah bersinergitas dengan masyarakat sini, sudah jadi satu. Jadi hubungan masyarakat dengan Puslapur Marinir mungkin agak susah disebut. Orang taunya biasanya Pos Marinir dulunya, terus menjadi Marinir Lampon, terus menjadi lagi, ada yang lagi yang nyebut Batalion Marinir Lampon. Jadi kalau
sebenarnya satuan kami Pusat Pendidikan Latihan Tempur Marinir, menangani latihan-latihan khusus yaitu prajurit intai amfibi, pasukan khusus dari Pasmar 1. Jadi di sepintas masalah puslapur, ada beberapa puslapur yang ada di jajaran Marinir menangani masalah siswa maupun masalah siswa yang baru masuk, siswa Marinir sendiri, dan siswa pendidikan lanjutan seperti intai amfibi, adanya di Lampung. Para undangan yang saya hormati, perlu diketahui tadi disinggung oleh tokoh masyarakat bahwa tentang dunia persilatan. Jadi kebetulan saya baru menjabat, banyak terjadi hal-hal yang tidak cocok di pandangan kita. Jadi saya menyimpulkan dan mengambil kebijakan Banyuwangi ini harus aman. Karena saya otomatis orang pendatang. Saya kebetulan dari Sulawesi, Makassar. Di sini kalau tidak salah ada 9 perguruan silat. Jadi kebetulan juga saya sampaikan sudah ada 3 perguruan silat yang berniat baik yang bisa bergabung dan mampir di tempat kami. Jadi dunia persilatan yang ada di Banyuwangi sebenarnya potensi besar. Tapi ketika disalahgunakan, ilmu bela diri itu akan menjadi salah. Jadi harapan kami sebagai prajurit marinir yang ada di sini, di Banyuwangi ini harus aman. Gimana caranya? Guyup, karena keluarga sendiri yang ikut tadi disebutkan Pak Paino, PSAT, Pagar Nusa, Kerasakti, sebenarnya sama, satu keluarga. Kami membuka pintu bagi seluruhnya, menciptakan yang penting Banyuwangi ini aman. Jadi tidak seharusnya ada kegiatan kenaikan sabuk, pihak kepolisian repot menjaga sampai subuh. Ya, jadi keinginan kami Banyuwangi ini aman. Tradisi petik laut ini sebenarnya sudah lama, tadi sudah disampaikan, dan ini sebenarnya tradisi yang bagus sesuai dengan program dari Ibu Bupati Banyuwangi Ribon. Jadi saya rasa bisa dilanjutkan, mohon bisa dijadikan peluang untuk bersama-sama bangkit setelah pandemi 2 tahun yang lalu, walaupun masih sampai sekarang masih ada juga gejala pandemi ini. Para undangan yang saya hormati, sebagai garda terdepan pertahanan negara yang ada di Lampung, kami sadar betul akan pentingnya pembinaan tentang potensi pertahanan masyarakat maritim. Kita buktikan dengan masyarakat Banyuwangi, khususnya masyarakat Lampung, adalah masyarakat yang tangguh dan berdaya, penuh dengan kreasi yang tidak kalah dengan masyarakat-masyarakat lainnya yang ada di Banyuwangi. Pesan saya khususnya buat nelayan, jadi ada pepatah ataupun mungkin slogan, tidak ada pelaut yang tangguh yang lahir dari laut yang tenang. Itu terjadi di sini. Saya sering menyaksikan di muara, ombak yang tinggi, perahu tegak gini, turun lagi. Jadi saya rasa para nelayan ini tidak beda dengan pelaut, jadi sama. Nelayan-nelayan yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Itu pesan saya. Sementara itu, Christian dan Bupati Banyuwangi dalam sambutannya menerangkan, hadir di tempat ini setelah mungkin 2 tahun acara petik laut ini tidak semeriah hari ini. 2 tahun dan tahun 2020 kita ada COVID, maka semua kegiatan yang biasanya bisa menghadirkan orang banyak, di mana kita bisa berkumpul, di mana kita bisa bertemu seluruh komponen masyarakat, harus ditiadakan dalam rangka mengucap syukur kehadirat Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, membawa berkah, dan masyarakat juga terhibur dengan kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Paino, disampaikan oleh Bapak
dari Komandan Puslapur 7 Maritim yang Marinir yang ada di Lampon terkait kegiatan hari ini. Memang kegiatan hari ini sudah turun-temurun, sudah sangat lama sekali. Tapi setiap tahun konsepnya selalu berubah. Ada peningkatan. Saya lihat tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar ritual, tapi kegiatan hari ini saya lihat juga ada pemberdayaan masyarakatnya. Banyak orang difasilitasi untuk berjualan, ya, sehingga tidak hanya sebagai bentuk ritual atau adat, tapi di sini tumbuh, ekonominya juga tumbuh. Orang juga bisa mencari pekerjaan dari kegiatan hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian dalam Banyuwangi Rebound. Setiap event, ya, Banyuwangi Festival nanti harus ada pemberdayaan ekonomi, harus ada edukasinya, dan harus ada bagaimana kita sama-sama gotong royong mensukseskan kegiatan tersebut. Alhamdulillah tadi Pak Paino menyampaikan terkait dengan pencak silat. Terima kasih Pak Paino. Saya sangat terbantu sekali jika Pak Paino nanti bisa memfasilitasi bersama Pak Kapolresta dan Pak Dandim terkait teman-teman yang ada di perguruan pencak silat. Mudah-mudahan cukup, ya, kisruhnya cukup Pak Paino sampai di yang kemarin saja. Jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah waktunya untuk bangkit bersama-sama. Kita sudah waktunya untuk bangun Banyuwangi bersama-sama. Banyuwangi bisa hebat seperti sekarang ini karena kita bareng-bareng, bukan karena satu kelompok. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini punya kontribusi dalam pembangunan Banyuwangi. Jadi bukan hanya satu kelompok saja. Maka ayo, apa yang disampaikan Pak Paino, mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita sambut dengan pikiran yang baik. Ini demi kebaikan kita bersama. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Batik Laut yang diselenggarakan Carwatin ini nanti mudah-mudahan juga banyak sekali hal-hal yang bisa dikelola, tidak hanya ritual tapi juga mempersatukan seluruh komponen masyarakat yang ada di Lampon, terutama yang ada di Pesanggaran. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kita syukuri juga, Batik Laut ini ternyata diselenggarakan tepat di tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 Muharram Hijriah, tahun baru Hijriah. Nah, kalau kita orang Jawa bilangnya 1 Suro, ya, 1 Suro. Nah, biasanya kalau banyak ritual yang diselenggarakan di 1 Suro, ada yang mungkin ada yang nyuci keris, ada yang berdoa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Batik Laut ini momentumnya pas, karena ini bagian dari ritual, bagian dari adat yang tujuannya dimana kita tidak hanya bergotong royong tapi meminta kepada Tuhan agar masyarakat Desa Lampon terus diberikan keselamatan dalam mencari nafkah, agar masyarakat Desa Lampon terus diberikan penghasilan yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan karena ini momentumnya di tanggal 1 Muharram Hijriah, 1 Suro, mudah-mudahan Allah kabulkan. Apalagi tadi sudah diawali dengan santunan anak yatim. Jadi Muharram ini identik dengan anak yatim. Nah, mudah-mudahan tambah berkah. Saya yakin Pak Paino kalau kondisinya seperti ini terus, Lampon ke depan akan bisa jadi destinasi. Ya, jadi destinasi. Nah, saya Iring-iringan pawai budaya yang diikuti oleh seluruh warga Lampon dengan pakaian kostum yang sangat bagus, menarik yang luar biasa, serta diiringi sesaji petik laut untuk melakukan upacara larung sesaji, yang berbentuk perahu kecil berisi sesajen kepala sapi, hasil bumi dan hasil laut untuk dilarung di pantai Lampon. 1 Suro Lampon diadakan 1 tahun sekali agar supaya masyarakat nelayan itu selamat, diadakan ritual, ya, pelarungan sesaji untuk keselamatan masyarakat nelayan, minta rezeki, rasa syukurnya dilaksanakan untuk 1 tahun sekali agar masyarakat ini sejahtera, selamat dalam melaut, tidak ada halangan dan rintangan satu apapun.
dapat limpahan rezeki yang banyak. Masyarakat yang sekitar Lampon ini ya harus mendukung dengan adanya petik laut Satu Suro di Pantai Lampon ini agar supaya kompak dan meriah, tidak ada hambatan rintangan satu apapun. Larung sesaji tersebut dilepas oleh Ipuk Fistiandani Bupati Banyuwangi dan Haji Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi menuju ke tepi laut, serta tabur bunga yang dilakukan oleh Letkol Kardiono Syamsul, didampingi Eko Ramadan Dandim, Kombes Pol Dedi Fouri Milewa Kapolresta serta Haji Suharsono tokoh masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Komisaris PLP Marinir 7. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.